pagi guys, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi beraktivitas dan buat kalian yang nonton kapanpun ini kalian tonton ya, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan cerita aku. Nah, siapa sih yang lagi penasaran banget sama si dua artis TikTok yang lagi viral? Ya siapa lagi kalau bukan Fu sama Ai. Jadi Aifu. Nah, si Aifu ini kalau aku tuh juga ngikutin ya guys, ngikutin di TikTok sama di komen-komenan kalian. Nah, kalau menurut pendapat aku ya, si Aifu ini kemungkinan, ini pendapat aku guys, karena aku nggak mau meramal, atau karena aku nggak mau disebut ngeramal-ngeramal ya guys, karena itu bukan ramalan. Jadi ini bukan ramalan ya, ini menurut pendapat aku aja. Si Aifu itu besar kemungkinannya berjodoh guys, ini menurut pendapat aku ya. Jadi si Aifu itu kemungkinan besarnya berjodoh. Kenapa? Karena di sisi keduanya ini untuk saat ini mereka itu sama-sama sebenarnya lagi jatuh cinta guys. Jadi kelihatan banget, meskipun si ceweknya ini pengen banget nutupin hubungan mereka karena ia ini traumatik sama kejadian yang kemarin. Karena apa? Yang kemarin itu dia kan berasa kayak aku itu cuma dimanfaatkan untuk viralnya kamu, untuk naik untuk intinya untuk konten, setiap hari kehidupan kita kontenin. Jadi kayak gitu guys. Si Fu itu merasa kalau hubungannya yang kemarin itu kayak cuma dimanfaatin aja. Terus tiba-tiba ada cowok yang dia belum kenal, jadi dia itu nggak kenal sama si A itu. Kemudian tiba-tiba si A itu bawa dia, nyebut dia di event ya. Jadi dia merasa siapa sih ini cowok, terus ceritalah ke temen, apa berasa kayak dimanfaatin gini aneh, orang cat aja nggak pernah kayak gitu ya. Sebenarnya sih si A itu udah ngikutin si Fu sejak lama guys, sejak pertemuan mereka yang lalu. Nah, si A ini namanya juga tatapannya si Fu ini karismatik. Dan gimana sih kalau cewek-cewek yang bisa bikin satu kali first love itu loh guys, maksudnya jatuh cinta untuk satu kali pandangan itu. Nah, si F ini tipikalnya kayak gitu guys. Jadi makanya yang deketin dia itu banyak. Jadi kayak gitu, dia itu bisa bikin orang jatuh cinta sama pandangan pertama, intinya kayak gitu. Nah, si A ini ngikutin lah si Fu pas waktu mereka pertama ketemu. Terus setelah itu dari situ si I itu mulailah cari, tipikalnya kayak mencari informasi tentang si Fu. Bahkan kayak dia itu kayak fans lah, tipikal yang asik ini. Jadi kalau kalian ngejar si Fu ini kok suka kayak gini, itu nggak bisa dikituin ya guys, karena si Fu ini tipikal orang yang nggak mudah percaya sama orang lain. Dia nggak, apalagi soal pasangan, dia itu pasti nggak mudah percaya sama pasangannya dulu. Sebelum si Ai ini lolos ujian dari si Fu, dia itu nggak akan langsung bisa nerima si Ai. Jadi si Fu ini tipikal cewek yang suka menguji ya. Bukan apa, karena dia itu intinya nggak bisa suka sama langsung suka gitu. Karena kalau kita itu, si Fu itu tipikal orang yang mau ngejar dulu. Jadi kalau dia suka baru dia akan respect. Tapi si A ini kan terlalu over ya, maksudnya si A ini nggak terlalu over banget ngejarnya si Fu. Padahal si Fu ini tipikal orang yang
apa yang kamu lihat di medsos itu tidak sama dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi si Fu ini tipikal orang yang kayak gitu, dia itu tidak suka meng-share kehidupan pribadi. Maksudnya apa yang terjadi di luar kamera itu kalian itu nggak akan tahu guys. Jadi kalian nggak akan ngerti dia itu sebenarnya kayak apa itu nggak akan tahu, karena si Fu ini nggak terlalu suka nge-share kehidupannya di media sosial, kecuali kan emang dia kontennya joget-joget kayak gitu ya guys, jadi bikin trending kayak gitu itu udah biasa. Tapi kalau yang kalian nggak akan ngerti susahnya dia gimana, sakitnya dia gimana, dia itu nggak mau paling terlihat susah atau paling terlihat sedih. Nah, si Fu ini itu trauma guys sama yang kemarin ya. Emang ya kemarin itu ngejar banget ya, ngejar terus ngasih treatment, tapi akhirnya tujuannya hanya untuk bikin konten. Jadi dia merasa kecewa banget lah intinya. Jadi ketika si A ini mendekat, terus dia sudah kayak raja konten ya, semuanya dikontenin ya, dia merasa apa sih ini cowok kayak gitu, kenal aja belum sudah bikin panggil-panggil. Nah, tapi sebenarnya si Fu ini baik kok, dia itu humble, orangnya itu humble dan mau nerima orang lain. Jadi ketika si Ai ini benar-benar memperjuangkan dia, pasti dia suatu saat akan luluh. Nah, tapi kayaknya ini sudah di fase luluh ya guys, karena aura keduanya sudah saling suka dan itu nggak bisa ditutupin. Dari gerak-gerik mereka sudah kayak auranya itu si A ini sudah ke si Fu, tapi mereka itu emang nggak publik, jadi nggak di publik kayaknya sih, emang nggak di publik. Tapi si Fu ini sebenarnya baik kok guys, jadi dia itu bukan langsung kalau kamu ya, intinya kalau kamu suka itu kamu tunjukin, kalau kamu nggak ada bukti nggak usah deket-deket. Aku itu bisa milih kamu karena kamu bisa effort, bisa buktiin. Tapi kalau kamu nggak bisa buktiin, mending udahan aja, jangan kasih harapan palsu gitu. Tapi ini aku lihat keduanya emang sama-sama suka sih guys, auranya sama-sama suka, lagi falling in love. Jadi kemungkinan kalau aku lihat, menurut pendapat aku ya, mereka itu emang cocok dan insya Allah berjodoh. Tapi nggak taunya kapan, karena namanya mereka itu yang dipertimbangkan si Fu ini ada sigal guys, ada sigal. Nanti kehidupan sigal gimana setelah ia menikah. Nah, itu yang membuat si Fu nggak mau menikah muda, karena dia merasa sigal ini sudah tanggung jawab dia. Jadi dia itu akan menganggap sigal itu sebagai anaknya sendiri. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi semua urusan gal itu sudah menjadi urusan dia. Jadi ketika ia memilih pasangan, ia akan memilih berhati-hati karena dia nggak mau kehilangan tanggung jawabnya dia untuk mengurus gal. Jadi kayak gitu. Jadi yang membuat pertimbangan si Fu itu. Jadi dia selama ini setelah putus dari si itu, dia itu nggak langsung dari pasangan guys, dia masih mengobatin traumanya dan kecewanya. Bukan karena dia nggak bisa move on ya, bukan, tapi karena dia itu merasa kecewa karena sudah dijadikan bahan konten dan dijadikan bahan mainan. Tapi dia itu pertimbangannya tidak mau menikah muda itu karena sigal guys, karena sigal dan melihat dari pas sama yang itu ya. Karena dia kenapa nggak mau sama yang itu, karena sigal ini aku lihat ya, karena dia masih berat sama sigal dan juga masih melihat dari keluarga si cowoknya itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kalian tanya ke aku, ini tanya ya, itu kemungkinan jodohnya sangat besar dan si A ini akan mentreatment dia like the queen. Jadi kayak queen, kayak ratu banget, karena aku lihat cintanya si A ini lebih besar banget daripada si Fu. Jadi sama-sama cinta, tapi
si A ini cinta banget gitu loh. Jadi yang dibutuhkan si F ini ada di si A, karena si F ini akan luluh jika si A itu cintanya lebih besar daripada si F. Jadi kebutuhan si F ini tuh dicintai secara ugal-ugalan. Jadi yang dia mau itu treatment like the queen. Jadi kayak gitu. Jika kamu nggak mau berjuang untuk aku, jika kamu nggak mau berjuang untukku, untuk apa kamu bersamaku, ya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya guys. Kalau aku sih lihatnya sih ya sih, mereka sama-sama suka. Dari gerak-geriknya juga kelihatan, dan dari aura mereka juga terlihat, karena aku ini cuma bisa membaca energi dan membaca karakteristik dari mereka aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa sharing, komen, dan follow aku ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas.